Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 1 Agustus 2021. Merdeka dari penjara emosi. Yohanes pasal 8 ayat 32 sampai 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebuah eksperimen pernah dilakukan pada seekor belalang. Kita tahu bahwa belalang adalah binatang yang suka melompat. Dia dapat melompat dan bahkan bisa terbang. Seorang peneliti memasukkan seekor belalang ke dalam sebuah stoples dan menutupnya. Untuk beberapa saat, belalang itu berusaha untuk melompat dan terbang, tetapi tidak berhasil karena ada tutupnya. Sampai berhari-hari dia mencoba, tetapi selalu gagal. Sampai suatu ketika peneliti itu membuka tutup dari stoples itu, dan anehnya, belalang itu tidak lagi berusaha untuk melompat keluar. Hidup sebagian orang percaya dapat pula seperti belalang itu. Ia sudah dimerdekakan namun tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sungguh-sungguh telah dimerdekakan oleh Kristus, seolah masih ada tutup yang menghambatnya untuk merdeka. Ia masih hidup dalam perbudakan dan hidup sebagai tawanan. Tutup itu adalah emosi kita. Seolah sebagian kita percaya bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita saja, tidak untuk hal yang lain, yaitu emosi kita. Inilah yang akan membuat hidup orang percaya tidak pernah maksimal untuk memuliakan penebusnya dan menjadi berkat bagi sesamanya. McConnell dalam bukunya Prison Break menuliskan, ada banyak hal yang dapat memperbudak dan menjadikan kita sebagai tawanan atau menjadi penjara hidup kita. Dia mencontohkan beberapa bagian emosi kita yang harus dibebaskan. Pertama, amarah. Amarah dapat mencengkeram hidup kita seperti kegetiran. Kedua, ketakutan dapat menjadi sebuah penjara, seperti halnya nafsu birahi dan kekhawatiran. Keputusasaan juga dapat menjadi suatu penjara ketika kita merasa sangat ditekan oleh kegagalan atau kekecewaan, sehingga kita juga sulit untuk melanjutkan hidup. Duka cita juga merupakan satu hal lain yang dapat membelenggu orang. Selain itu, depresi, kebiasaan buruk, alkohol, perjudian, tembakau, pornografi, dan ketakutan adalah contoh lain yang dapat menawan kita dan membuat kita seolah terus hidup dalam penjara emosi kita. Kabar baik bagi kita adalah Yesus datang untuk membebaskan para tawanan. Ia datang untuk membebaskan kita sepenuhnya. Ia bukan hanya membebaskan kita dari dosa yang membinasakan, namun ia juga telah membawa kita keluar dari penjara emosi kita. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Diperlukan kesadaran bahwa kita sudah dimerdekakan sepenuhnya oleh darah Kristus. Kristus telah mati untuk semua dosa kita, namun ia jugalah yang telah memberikan kita kehidupan baru dari orang-orang tawanan menjadi anak-anak Allah. Ia yang telah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Sadarilah akan hal itu, sekali lagi saya mau katakan, Anda telah bebas sepenuhnya. Sadarilah bahwa emosi kita telah dimerdekakan dan jangan mau ditipu oleh siasat si jahat. Tuhan Yesus memberkati.